Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fadia Laila Syafitri, mahasiswa baru jurusan Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum saya menjelaskan mengenai potensi e-commerce pada masa COVID-19, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang dampak pandemi COVID-19 pada dunia bisnis dan ekonomi. Dampak pandemi virus COVID-19 sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah, terlebih ketika diberlakukan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bagi pemasar, mereka dapat melakukan aksi sosial dengan membuka pola peluang usaha seperti membuka kerjasama, reseller, dropship, atau lainnya melalui e-commerce untuk menjual produknya secara masif kepada masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, pemasar hanya cepat beradaptasi seiring dengan diberlakukannya social distancing, karena sudah pasti sangat mempengaruhi perubahan besar dalam tren perilaku konsumen dalam berbelanja. E-commerce sendiri mempunyai 7 jenis, yaitu yang pertama ada business to business atau B2B. B2B e-commerce itu meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. B2C itu jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. C2C itu merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa antar konsumen. Yang keempat, ada consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Yang kelima, ada business to administration atau B2A. B2A ini jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Yang keenam, ada consumer to administration atau C2A. Jenis C2 ini meliputi transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contohnya itu area yang menggunakan jenis e-commerce seperti pendidikan dan penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh. Yang ketujuh ada online to offline atau O2O. O2O ini jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Salah satu sektor bisnis yang mampu mencetak pasar di tengah pandemi adalah e-commerce, terutama retail dan grosir. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan kebiasaan berbelanja pun berubah menjadi pemesanan lewat aplikasi. Tren pertumbuhan e-commerce dipandang akan masih terus berlanjut pada kuartil ketiga dan bahkan sampai kuartil keempat. Hal itu dikarenakan e-commerce menjadi salah satu alternatif untuk berjualan dalam memitigasi kondisi yang ada, termasuk bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekarang seluruh dunia berada dalam situasi yang sangat sulit, sehingga perekonomian di seluruh dunia mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Sulit sekali untuk keluar rumah mencari keperluan primer maupun sekunder di masa pandemi seperti ini, karena jumlah kasus yang selalu meningkat setiap harinya. Banyak masyarakat memilih berbelanja kebutuhan primer dan sekunder melalui e-commerce. Perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Sebelum PSBB diterapkan, sudah banyak perusahaan besar di Jakarta yang mulai memberlakukan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah yang awalnya sempat diajukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sejumlah mal, toko, dan restoran juga berinisiatif mengurangi jam operasional beralih ke layanan online dan bahkan menghentikan kegiatan usaha secara total. Pemerintah juga mulai melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat perlambatan ekonomi. Sebelum toko-toko yang menjual barang produk non-pokok ditutup, sudah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja online seiring dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19.
Pada penjualan produk sembako, sabun cuci tangan, hand sanitizer, masker kesehatan, dan vitamin mengalami peningkatan selama beberapa minggu terakhir. Beberapa perusahaan e-commerce juga membukukan peningkatan permintaan terhadap peralatan memasak, video game, dan peralatan olahraga karena masyarakat Indonesia mulai menyesuaikan diri untuk menghabiskan waktu di rumah. Sebaliknya, permintaan terhadap produk smartphone, otomotif, sepatu, pakaian formal, dan tiket liburan semakin turun karena keadaan perekonomian yang tidak menentu serta kekhawatiran kesehatan sehingga masyarakat mulai mengurangi konsumsi yang tidak terlalu dibutuhkan. E-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia, bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mencapai 40 miliar dolar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar dolar pada tahun 2025. Dengan semakin banyaknya toko retail dan konsumen yang terpaksa beralih ke e-commerce, pertumbuhannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Sementara itu, perubahan dinamika pasar yang disebabkan oleh pandemi juga menciptakan peluang bagi layanan pengiriman makanan online. Pemimpin pasar seperti GoFood dan GrabFood yang dapat diakses melalui Gojek dan Grab telah menerapkan mekanisme pengiriman tanpa kontak dan prosedur kebersihan yang ketat. Pelaku industri mengatakan bahwa pasar pengiriman makanan di Indonesia berpotensi meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020 akibat dari wabah COVID-19. Untuk mengimbangi dampak ekonomi akibat pandemi, pemerintah telah mempercepat upaya reformasi perpajakan termasuk pengenaan pajak atas transaksi pada platform e-commerce asing. Pemerintah mengantisipasi adanya penurunan pendapatan pajak sebesar 10% tahun ini setelah menyalurkan berbagai bantuan dan insentif yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha yang berdampak virus corona. Jadi, saya menyimpulkan bahwa e-commerce termasuk penyelamat terhentinya kegiatan ekonomi saat pandemi, karena dengan adanya aplikasi digital, ekonomi akan tetap berjalan meski tidak ada pertemuan secara fisik antara produsen maupun konsumen, sehingga potensi e-commerce amat sangat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.